Oke, ini saya rekam. So, kalian bisa akan ulang nanti. Baik, inilah proses kualitatif. Pertama, setelah teman-teman tahu tema, misalnya tentang kinerja karyawan, strategi belajar, motivasi wirausaha, dan sebagainya, itu baru disebut dengan topik penelitian, ya, fokus penelitian. Anda harus temukan sebuah masalah di situ, yaitu harus ada kesenjangan harapan kenyataan. Mungkin tadi ada yang udah masuk duluan di kelas ini, itu yang berhasil melihat proses dari bimbingan, sisa-sisa anak-anak bimbingan saya dari jam 11 itu ya, yang dia harus menyusun bab 1. Itu tadi barusan kualitatif ya, yang terakhir. Dia baru menyusun bab 1-nya. Jadi di situ dia harus bawakan sebuah kenyataan yang ada di objek penelitian karena menelitinya tentang pengelolaan arsip dinamis yang masih manual untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT atau di dinas PUPR ya. Lalu dia harus bawakan di bab 1 data terkait undang-undang pengelolaan yang baik supaya bisa memenuhi harapan itu dari aspek harapan dan tujuan visi misi. Jadi harus ada undang-undang pengelolaan kearsipan secara instansi pemerintah itu seperti apa, mulai dari aspek pengelolaan, aspek pemeliharaan, sampai aspek retensi, penyusutan itu secara undang-undang harus seperti apa, standarnya itu harus punya. Nah, baru setelah itu dia melihat di lapangan seperti apa yang terjadi kenyataannya, lalu ketika kesenjangan itu muncul, yaitu ketika undang-undang meminta retensinya 5 tahun, tetapi di lapangan retensinya mungkin 10 tahun ke atas, itu sudah masalah gitu ya. Artinya dia melanggar undang-undang, kan kenyataannya sangat melampaui dari harapan, jauh dari harapan. Nah, itu baru bisa dirumuskan sebagai masalah. Kalau tidak bisa menemukan data ideal seperti undang-undang atau standar yang ingin dicapai, dituju, itu tidak bisa kita langsung melihat dampak sebagai sebuah ciri-ciri masalah sih gitu. Jadi kita nggak bisa rumuskan. So, itu nanti kalian akan pelajari setelah saya berikan informasi terkait seperti apa secara umum gitu ya, kualitatif dari proses pengumpulan data yang akan kita bahas hari ini. Nah, pengumpulan data inilah yang bisa jadi bekal kalian bisa merumuskan masalah sebenarnya, gitu ya. Karena semua ini proses rangkaian, jadi ada skill di sini yang bisa kita pakai prasurvei sebelum kita menyelesaikan bab 3 turun ke lapangan. Karena nanti ada yang disebut prasurvei ini memang ngambil datanya dengan 3 cara gitu ya. Nanti ke lapangan pun dengan 3 cara. Jadi kita harus bisa paham dulu dengan pengambilan data supaya bisa merumuskan masalah dengan tepat. Kalau kita tidak paham teknik pengambilan data, baik prasurvei maupun yang di lapangan, ya nanti sulit merumuskan masalah. Makanya nggak kelar-kelar bab 1-nya, karena nggak tahu apa yang mau dikumpulin, kayak gitu. So, itu udah kita akan selesaikan ya hari ini. Lalu yang kedua, pastikan nanti teman-teman memilih objek penelitian itu yang sudah berbadan hukum karena datanya enak, bisa 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Tadi ada juga yang bimbingan ingin meneliti tentang pengaruh dari apa atau prestasi belajar, ya rapot ya, nilai rapot, pengetahuan dari siswa itu terkait dengan praktek ya, pengalaman praktek industri sama kesiapan kerja. Jadi ingin melihat apakah anak-anak SMK itu siap kerja atau tidak itu. Jadi data yang dia bawakan, data pengangguran terbuka lulusan SMK yang semakin meningkat itu bisa jadi sebuah permasalahan gitu ya. Tetapi ya harus juga ada data idealnya untuk SMK itu setidaknya diminta pemerintah targetnya untuk bisa kerja itu makin tahun berapa gitu ya, per tahunnya harus bisa terserap berapa persen. Itu harus punya undang-undang dari pemerintah dulu terkait primernya itu data primer tujuan, lalu kenyataannya adalah data dari BK, saya minta data BK terkait alumni yang masih nganggur berapa gitu. Kita mau lihat, tapi harus 5 tahun terakhir dari mungkin 18 itu nggak apa-apa, di 18, 19, 20, 21, 22 gitu kita minta data di lapangan yang mana masih nganggur gitu. Artinya kan ini kita bisa lihat kenyataan nganggur masih banyak dari data BK, sedangkan pemerintah mintanya itu penganggurannya berkurang. Tapi kok masih banyak yang nganggur, artinya ada kesenjangan seperti itu. Nah, ini kita bisa masukkan masalah. Nah, sedangkan untuk lokasi
Dia masih bingung karena tergantung dari nanti data yang di BK. Kalau data BK-nya lengkap, dia akan di sekolahan, di SMK. Tapi kalau datanya tidak lengkap, malah adanya data di ADP, tracer study, ya dia akan neliti di ADP. Jadi nanti tergantung kondisi data katanya. Ya udah, mana aja sih lokasi itu bebas. Yang penting di situ bisa mendapatkan data yang kita anggap sebagai judgement permasalahan. So, untuk lokasi, saran saya memang yang harus berbadan hukum ya. Kadang ada yang nggak ada datanya juga, itu problem. Nah, yang ketiga, teori terkait riset Anda sudah lakukan, yaitu hunting journal. Anda sudah mengumpulkan jurnal-jurnal yang terkait bidang topik yang akan diteliti, difokuskan untuk proyek selanjutnya. Jadi nanti sudah punya database di bagian landasan teori, itu artinya sudah mendapatkan teori. Tetapi itu baru yang versi light, versi ringan, versi yang paling sederhana, versi yang nggak ada apa-apanya. Karena nanti ketika beneran dapat pembimbing itu jauh lebih berkembang, datanya itu akan lebih banyak lagi, bisa 10 sampai 20 bahkan lebih, bisa 50 itu untuk standar S1. Kenapa? Untuk yang memang nanti pure di kualitatif akan melakukan analisa konsep dan biasanya nanti pembimbing meminta per variabel itu per subnya itu bisa 5 teori gitu ya, bisa 5 teori. Misalnya meneliti tentang pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja gitu ya, pengaruh semangat kerja dan budaya perusahaan terhadap kinerja. Berarti yang kinerja itu harus ada masing-masing variabel ya, harus ada tentang pengertian, harus ada tentang jenis-jenis kinerja yang baik gitu ya, jenis-jenis kinerja, pengukurannya, terus faktor mempengaruhi kinerja, kinerja yang tinggi cirinya apa. Nah, itu baru yang disebut dengan sub ya, sub dari variabel. Nah, sub-sub teori variabel ini masing-masing harus ada 5 teori. Jadi definisi tentang kinerja pegawai itu harus dibawakan 5 teori tentang definisi dari jurnal yang berbeda. Kayak gitu biasanya. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif mungkin lebih sedikit, mungkin 3, mungkin 2, tergantung pembimbing mintanya. Kalau mintanya, Mbak, bab 2-mu kok sitik banget, tambahi, ya wes nasib, kamu harus nambahi lagi, kamu harus hunting jurnal kayak gitu lagi, atau kayak gini yang sudah saya ajarin ya. Yang penting aku udah kasih senjata, silakan mau dipakai kayak apa. Nah, lanjut kita ke populasi. Populasi dan sampel. Nah, di sini untuk yang kualitatif itu tidak baku. Tadi ada sih penelitian terkait pengelolaan kearsipan di PUPR. Nah, artinya saya tanya lagi, itu berapa orang yang ngurusin arsip di PUPR? Ada berapa departemen? Kalau departemennya itu punya masing-masing depo sendiri, harus ada penjaga deponya. Artinya sesuai dengan keadaan di sana. Kalau memang per departemen, per depo berarti ada orang satu-satu, berarti satu-satu orang itu sebagai sampel populasi, sebagai informan. Kalau ternyata deponya tersentralisasi, misal dari satu dinas itu banyak departemen, tapi kearsipannya disentralisasi satu tempat, ya artinya ada 1-2 orang saja. Berarti nanti informannya hanya 2. Kembali lagi nanti populasi dan sampel tergantung kondisi. Misalnya tadi kalau ada penelitian tentang kedisiplinan siswa ya yang harus dimintai interview adalah yang terkait dengan kelas tersebut. Misalnya guru kelasnya, wali kelasnya, guru pengajar mata pelajaran itu, wakil kurikulum, juga termasuk kepala sekolah mungkin. Berarti ada 4 ditambah siswanya. Siswanya ada masing-masing 2 ya. Siswa yang kita anggap nilainya bagus, yang kita anggap nilainya di bawah KKM, sama rata-rata biasanya. Jadi mungkin bisa jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau mungkin tidak 1-1 gitu. Jadi mungkin hanya 5 atau 6 yang kita wawancara. Kurang lebih seperti itu menentukan populasi dan sampel untuk kualitatif. Nah, Bu, misalnya ini saya punya banyak, ada orangnya 10-an gitu. Di tempat itu misalnya mau di TVRI, di OJK gitu ya, mau lihat kinerja pegawai, banyak Bu ternyata. Nah, tapi saya mau kualitatif. Nanti yang kalian pilih informannya harus pakai purposive sampling. Kita pilih sesuai dengan tujuan. Artinya kita pilih mana sumber nah, informan yang sebagai narasumber itu yang punya informasi paling lengkap, paling banyak, paling pengalaman di bidang itu. Biasanya kita pilih yang kerjanya paling lama, masa kerjanya paling lama, dan dia mungkin jabatannya paling tinggi, atau yang paling memahami kondisi di lapangan, gitu ya. Itu adalah syarat untuk purposive sampling atau memilih informan. Silakan yang mau bertanya, langsung ditanyakan saja.
Di kolom chat saya berikan nilai keaktifan hari ini bagi siapa yang bertanya, nama, NIM, langsung pertanyaan di kolom chat. Nah, minggu ini kita akan bahas gimana cara ngumpulin data untuk kualitatif. Ini kita bisa data prasurvei, bisa data setelah ACC bab 1 sampai 3, artinya penelitian sesungguhnya untuk melengkapi pembahasan bab 4, 5 dan kesimpulan. Itu ya. Setelah kita dapat data, teman-teman, kita akan interpretasikan atau kita terjemahkan data tersebut. Itu ya, itu nanti kita bahas minggu depan atau di minggu berikutnya. Nah, untuk interpretasi itu memang ada khusus caranya kalau kualitatif karena ada yang analisis konsep, analisis teoritis dan sebagainya. Nah, makanya kalau di kuantitatif kita menggunakan teknik analisisnya itu bisa regresi, bisa juga menggunakan korelasi, bisa juga dengan SPSS ya alatnya, metodenya, bisa juga menggunakan SEM dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di kualitatif itu kita menganalisis sebuah teori konsep yang kalian sudah taruh di state of the art. Kita analisis tentang konsepnya, kita bedah teorinya yang ada seperti apa, kenyataan di lapangan seperti ini, dari hasil observasi saya berarti ini standarnya harus seperti apa interpretasinya. Dari skala yang kita sudah bentuk, akhirnya kita buat kesimpulan, yaitu caranya kualitatif. Habis itu kita review, kita bedah lagi hasil dari pembahasan itu, kita rinci lebih detail di bagian hasil ya, kan biasanya bab 4 itu ada pembahasan dan hasil. Lalu setelah itu yang di bab 5 itu kesimpulan ya. Kalau semisal nanti di bagian hasil kurang lengkap, kita bisa lagi terjadi turun lapangan itu bisa sangat memungkinkan. Bahkan seringnya memang sering turun ke lapangan 3 kali, 4 kali rata-rata ya. Rata-rata kayak gitu. Lalu yang terakhir kita buat kesimpulan. Oke. Nah, gimana Bu ini untuk proses pengumpulan data? Data apa yang kita kumpulkan? Datanya tergantung dari tema penelitian, topik penelitian, fokus penelitian. Memang fokusnya tentang minat berwirausaha SMK, misalnya gitu ya, tentang minat wirausaha. Anak-anak SMK itu sebagai subjek penelitiannya, sedangkan objeknya adalah di sekolah SMK itu. So, apa yang harus dikumpulkan? Yang harus dikumpulkan itu terkait dengan beberapa aspek atau poin atau kunci atau isu. Nah, kok poin, kunci, dan isu itu berdasarkan teori yang sudah kalian cari mati-matian di state of the art. Ya, makanya penting banget state of the art itu mungkin kalau kita bilang itu semen paling ampuh lah untuk bikin bangunan yang bagus kayak gitu ya. Kalau kamu punya semen kualitas bagus, jurnalnya bagus, enak nanti kamu punya rumah itu nggak retak-retak, nggak kehujanan, nggak kayak kena guncangan. Walau diguncang ya tetap kuat gitu loh. Karena jurnalmu sudah enak gitu, teori yang ditemukan sudah lengkap, terbarukan, istilahnya kita tinggal untuk validasi aja gitu. Oke, cara nanti nariknya misal poin nih, tadi kan sudah ketahuan ciri-ciri minat berwirausaha itu kalau menurut teori dari siapa, tahun berapa menyatakan minat yang tinggi itu adalah yang ketika di kelas itu dia mendapatkan nilai wirausahanya bagus gitu ya. Lalu yang kedua, antusias bertanya waktu dijelaskan terkait teori wirausaha. Ketiga, dikasih tugas tepat waktu, bisa ngerjain selesai kelompok, pas praktek wirausaha itu dia sesuai standar dan di atas KKM. Itu ciri-cirinya minat wirausaha. So, kita nanti turun ke lapangan untuk meng-cross check ciri-ciri itu apakah muncul di subjek penelitian di anak SMK itu. Artinya kita harus melakukan sebuah pemantauan gitu ya, teman-teman. Kita harus melakukan observasi. Observasi itu kita bisa ikut kegiatan kelas atau sebutannya partisipan observasi, kita sebagai murid juga di situ atau kita jadi ngajar di situ. Gitu ya, kita ngajar KWU misal atau ngajar kearsipan. Nanti kamu berarti penelitiannya tentang R&D, tentang modul pembelajaran kearsipan, Bu. Saya mau pakai R&D ini, mau bikin aplikasi karena saya yang ngajar, jadi saya tahu sendiri permasalahannya. Ya wes silakan boleh. Atau kalian tidak ikut kegiatan tersebut. Kalian hanya mantau dari luar atau mungkin pakai video footage yang banyak dilakukan di penelitian perusahaan. Saya mau neliti Gojek Jakarta ya saya nggak harus ke Gojek ikut rapatnya para direksi. Saya tinggal pesen ada temen di sana tolong kalau rapat di videoin gitu ya. Tapi kadang harus izin juga karena
masukin surat untuk data tertentu ya, karena ada yang nggak boleh juga, harus ada yang izin. Nah, nanti hasil videonya itu, hasil video rapat negosiasi kita mau neliti tentang pengambilan keputusan. Ya udah, videonya dikirim, footage-nya. Nah, itu bisa jadi kita mengobservasi tapi pure sebagai observer. Dia yang mengobservasi, tidak ikutan sebagai partisipan. Saya nggak ikut rapat di situ. Tapi ada yang ikut rapat gitu ya, berarti dia partisipan. So, kita harus pantau anak-anak ini seperti apa di kelas. Itu artinya observasi. Nah, Bu, apa wae sing dipantau? Nah, sing dipantau itu adalah beberapa hal. Beberapa hal itu menentukannya dari teori. Teori tadi misalnya teori tentang semangat siswa gitu ya. Berarti poin semangat itu meliputi tanya jawab, respon tanya jawab, responsif juga ketika dikasih tugas gitu ya. Nah, poin-poin itu yang kamu harus perhatikan. Ada tabelnya khusus nanti, tabel observasi itu khusus. Tabel interview itu juga ada formatnya, tabel dokumentasi juga. Itu biasanya satu format, satu tabel. Ya, kalau kalian sudah pernah nemu di skripsi kakak tingkat, itu bagian observasi, interview, dokumentasi, ada di bab 3. Namanya instrumen. Jadi, poin-poin kata kunci isu yang akan kita tanyakan di lapangan, yang akan kita kumpulkan, itu disebut dengan instrumen penelitian. Itu ya, baik nanti kuantitatif maupun kualitatif disebut instrumen. Tadi juga ada yang minta validasi instrumen. Jadi sebelum turun ke lapangan, baik prasurvei maupun penelitian setelah bab 3, itu harus divalidasi sama pembimbing dan juga tim validator. Apalagi R&D mau bikin sistem, itu validatornya ada 4 kalau nggak salah. Yang satu tim medianya, tim materinya, pengembang, sama di lapangan siswanya juga harus dikasih angket. Itu ya. Itu aja baru pengambilan data yang instrumen gitu ya. Instrumen yang terkait dengan kuesioner ya. Jadi kalau R&D maksudnya kuesioner. Nah, kalau observasi nanti juga sama, ada poinnya, interview juga apa yang mau ditanyakan, dokumentasi itu apa yang mau diambil gitu ya. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan pembimbing. Kalau pembimbingnya sudah oke, poin ini sudah bisa pas sesuai kita bawa untuk kita lihat ke lapangan, teori juga sudah cocok, validator juga sudah oke, pertanyaan-pertanyaan sudah mantap, baru turun. Kadang ada yang keburu prasurvei itu turun dulu gitu loh. Data apa nih yang kamu mau cari? Rata-rata pas diminta nyusun bab 1 itu mereka harusnya ketemu dulu dengan pembimbing, Bu, saya mau prasurvei tentang ini benar nggak ya? Baru nanti saya carikan gitu. Ini baru scanning, Bu, misal. Ya, boleh gitu lah. Rata-rata mereka udah turun dari hasil observasi yang tadi misal kearsipan nih. Dia melihat bahwa arsip di kantor tuh numpuk, tidak diberikan map gitu. Nah, tetapi nanti harus di cross check apakah undang-undangnya itu cara memelihara arsip, mengelola itu dengan ditumpuk atau ditaruh di map. Nah, jadi itu harus ada undang-undang dari pihak sana. Kalau observasi kita melihatnya seperti itu dari non partisipan ya, karena kita nggak ikut kegiatan kearsipan, itu bisa kita observe seperti itu. Lalu yang interview bisa bentuknya tidak terstruktur atau semi atau bahkan sangat mendalam. Kalau untuk yang terstruktur itu dengan pertanyaan runtut ya, ada kalimat tanya, interview dengan kalimat tanya, tidak terstruktur, hanya kata kunci poin aja. Lalu kita nanti improvisasi untuk pertanyaan. In-depth interview itu bisa jadi kita bertanyanya ke satu orang gitu ya, satu-satu personal individu, dan itu fokus. Biasanya itu disebut in-depth interview. Saya pernah melakukan in-depth interview waktu di Bandung. Jadi ada 3 informan, jadi saya sendiri dengan siapa gitu ya, Burus dengan siapa, Bu Futi dengan siapa, jadi kita ada di ruang yang lain, kita melakukan in-depth interview biar selesainya sama-sama. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini kita mengumpulkan bukti-bukti dokumen dari pihak perusahaan, bentuknya macam-macam, bisa laporan keuangan, laporan kinerja, bisa jadi surat masuk, surat keluar, bisa juga hasil riset penjualan, bisa jadi laporan berita-berita yang ada di website, apa aja boleh, company profile ya, visi misi terkait dengan tema. Tapi ya kalau budaya perusahaan ya berarti nanti kita masuk ke website perusahaan bagian company profile, kita lihat visi misinya ya, tujuan perusahaan. Ada juga hasil skripsi atau penelitian dengan
topik yang dilakukan di perusahaan itu tapi dilakukan oleh universitas lain misalnya karena sudah pernah ada anak magang di situ. Lalu pengumpulan berikutnya adalah FGD, fokus ke diskusi, hampir sama yaitu wawancara berkelompok tetapi temanya sangat fokus sekali gitu. Yang pernah kita lakukan juga waktu di Bantul kita melakukan FGD hanya dengan 2-3 orang kita wawancarai gitu ya terkait topik inovasi pelayanan gitu ya dengan Smart City kalau nggak salah. Oke, lanjut ke observasi. Yang kita ketahui, observasi itu mengawasi melihat dengan seksama, bentuknya bisa kita mengikuti kegiatan itu atau kita tidak mengikuti kegiatan. Waktu itu teman saya juga ada jurusan komunikasi politik ya, fokusnya. Dia waktu itu meneliti tentang Nasdem tapi belum jadi partai. Jadi dia ikut kegiatan itu, kegiatan yang dilakukan Nasdem ya sampai simposium dan sebagainya dia ikut. Dia bahkan ikut mengurusi administrasinya, dikategorikan partisipan. Jadi dia mengobservasi sekaligus dia ikut di kegiatan dari komunitas yang diteliti. Biasanya partisipan observasi ini bisa dilakukan anak ADP atau yang vokasi ketika dia magang. Magang sekaligus pengambilan data. Tapi kembali lagi, apakah sistem di jurusannya itu magang dengan Metopen dan juga tim penelitian dijadikan satu. Rata-rata kalau jadi satu ya bisa jadi partisipan observasi. Itu. Tapi bisa juga dilakukan tidak resmi partisipan observasi. Kalian belum ngambil TA, tapi pas magang kalian juga sudah men-scanning apa yang ingin kalian tanya-tanyakan. Misalnya kalian sudah tahu teorinya, sudah tahu ciri-cirinya, kalian bisa langsung tanya. Tapi rata-rata kalau bentuknya tidak resmi seperti itu, seringnya nanti turun lagi ke lapangan. Karena kan mencari waktu juga khusus ya, susah gitu kan. Dan fokusnya kalian pasti ngurusin laporan dulu, laporan magang. Biasanya sering banget terdistract gitu kan, tujuannya udah berbeda. Lebih enak memang kalau kebijakannya jadikan satu ya, apa yang dijadikan TA atau skripsi itu hasil magang, itu lebih enak, lebih cepat. Tahu deh nanti ya. Doa aja mudah-mudahan ada kebijakan kayak gitu. Tapi kan udah serak lulus ya. Oke, untuk non partisipan itu kita tidak harus ikut kegiatan. Ini yang sering dilakukan gitu ya teman-teman. Atau kita ngikut di kelas aja tapi di belakang ketika proses pembelajaran terjadi karena kita ingin melihat seperti apa guru ngajar dengan metode yang bagaimana. Atau pas proses rapat kita lihat dinamika dari negosiasi, bagaimana pengambilan keputusan, tapi kita tidak ikut rapat. Biasanya kita nanti duduk bareng dengan sekretarisnya atau adminnya yang ngurusi absen gitu, notulen di samping ruangan gitu ya, kita sebagai non partisipan. Biasanya untuk partisipan atau observasi yang kita terlibat langsung di kegiatan tersebut kebanyakan dilakukan oleh jurusan-jurusan sosiologi gitu ya, jurusan antropolog. Bahkan ada yang kalau di luar negeri itu ya, peneliti dari luar negeri itu meneliti tentang suku-suku di pedalaman, itu mereka juga harus tinggal di daerah itu, ikut adat di situ, ikut tradisi, juga ikut upacara dan sebagainya. Bahkan ada yang sudah jadi istri atau jadi suami suku tersebut ya, saking seringnya di situ jadi partisipan. Itu pun bisa terjadi di kita kalau kita sudah magang terus kita bekerja di situ, siapa tahu gitu ya. Yang terjadi juga banyak seperti itu kalau partisipan. Awalnya sih ngambil data penelitian terus sekaligus magang, sekaligus nanti sudah tahu hasil kerjanya biasanya direkrut ya. Kalau di swasta banyaknya seperti itu. Lalu observasi yang berikutnya terkait dengan partisipan ini yang tadi sudah dijelaskan, rata-rata untuk yang partisipan itu etnografi. Etnografi itu untuk mengukur atau melihat seperti apa fenomena tertentu di sosial masyarakat. Kita biasanya terlibat intens gitu ya teman-teman. Dan yang harus dilakukan, kita melihat perilaku ini terkait dengan ciri-ciri topik penelitian atau fokus penelitian. Ya seperti tadi minat wirausaha ya berarti gimana sih mereka tentang pengetahuan KWU-nya selama ini. Berarti pemahamannya apa yang didapatkan. Nah, ciri pemahaman itu kan artinya dia dikasih pertanyaan ada yang jawab, ketika dilempar pertanyaan bisa jawab. Nah, kita melihat perilaku ini di komunitas tersebut. Dan yang kedua, kita nanti sebagai peneliti juga harus mendengarkan dan terlibat dalam percakapan. Semisal kita juga in charge di sebuah kegiatan itu, jadi gurunya itu jadi siswanya, ya kita juga bisa menjawab dan juga menimpali layaknya kita bagian dari siswa tersebut, itu yang partisipan. Bahkan kita nanti bisa selesai acara mewawancarai
dari gurunya yang habis ngajar atau mewawancari beberapa pihak yang setelah melakukan rapat di situ atau beberapa komunitas yang sudah melakukan kegiatan yang ingin kita teliti ya. Lalu ada kumpulan dokumen, itu sekalian biasanya observasi sekalian dokumentasi, teman-teman. Kalau sudah kita observe, sudah kita ikut kegiatan, biasanya kita langsung minta beberapa dokumen, jadi biar turunnya sekalian gitu ya. Nah, baru nanti kita akan pahami bahwa budayanya seperti itu. Misal pengambilan keputusan di satu event, itu dengan voting misal. Berapa lama Bu saya harus observe? Tergantung dari situasi. Kalau memang di satu event itu kita sudah bisa menilai budaya, ya sudah. Tapi kalau Anda merasa saya harus melihat lagi apakah benar-benar ini tidak bisa demokratis, kenapa setiap rapat harus voting. Bisa aja event rapat berikutnya siangnya, sorenya, atau bahkan besoknya. Nah, itu kalian bisa ikut lagi supaya lebih paham dengan budaya yang ada yang ingin diteliti di komunitas. Lalu yang berikutnya ada menulis. Setelah kita mengobservasi, data-data itu kan ada di kolom ya, dibuat kolom. Kolom pertama tentang poin atau kata kunci atau isu yang ingin diamati, baru nanti kolom kedua itu apa hasil dari pengamatan. Nah, itu kita harus buat sebuah deskripsi, karena hasil yang akan kita jabarkan narasinya itu nanti buat menyusun bab 4 gitu. Dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk catatan harian bisa ya, atau bisa juga sebagai bentuk fokus dari sebuah fenomena apa yang Anda lihat, misalnya dari pengambilan keputusan itu harus didengar satu-satu anggota di mana yang mengikuti rapat. Lalu dari situ kita pun akan mengembangkan pemahaman kita terkait dinamika yang ada. Ya, biasanya ada observasi yang biasa ya. Ada juga observasi yang luar biasa gitu ya. Kalau misal observasi itu yang beyond knowledge ya, itu rata-rata bisa aja lokasi nggak familiar gitu, tergantung ya penelitiannya seperti apa. Kadang kan ruang rapat kan masing-masing. Ada yang memang menganggapnya itu rapat, tapi ada yang dilakukannya di rumah makan. Banyak ya kalau misalnya itu sudah perusahaan yang terkait dengan entertainment, startup, itu rata-rata rapatnya tidak seperti yang kita kira di ruangan. Ada yang rapatnya di tempat tertentu ya. Lalu ada juga kita harus mengamati secara sistematik, ini wajib. Karena apapun harus runtut-runut. Misalnya rapat itu apa yang Anda lihat pertama, lalu kedua apa, ketiga apa, kelas itu apa, seperti apa dinamikanya, kita urutkan poin-poinnya. Dan memang harus dilatih secara profesional, kita harus rapi hasil dari observasi itu. Bahkan ada resiko kita menjadi orang asli situ kalau kita ikut observasi langsung ya. Istilahnya kita akan mengambil data dari tempat yang sumbernya langsung. Nah, bagaimana cara kita masuk ke objek yang ingin kita teliti. Terkadang kan objeknya itu sulit banget kita tembus, Bu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita membangun sebuah bonding atau hubungan atau relationship yang baik dengan pihak tempat kita magang. Itu yang paling mudah. Makanya banyak juga di jurusan kita yang tadinya sangat ingin di non-kependidikan, tetapi melihat karena sulitnya membangun sebuah bonding dan masuk ke lokasi penelitian ini tidak main-main gitu ya. Terkadang butuh yang namanya orang dalam juga. Kalau yang di PT gitu ya, rata-rata seperti itu. Atau instansi itu butuh orang yang terdekat. Tetapi kadang mereka berpikir dengan sudah melakukan magang, artinya sudah pernah ada relationship sebelumnya, dan itu bisa kita masih bangun dan sampai sekarang masih bisa kita balik lagi ke sekolah. Akhirnya juga banyak yang beralih ke kependidikan. Bukan alasan karena memang suka, tetapi karena keadaan dan memang lebih mudah gitu ya. Dan saya tidak mengharuskan di satu tempat. Yang penting kalian bisa dapat data, fokusnya itu. Tidak masalah mau non ataupun mau kependidikan, bebas aja gitu ya. Kalau mau menurut saya banget ya marketing banget gitu kan, tapi nggak mungkin. Oke. So, jadi sesuaikan dengan kalian punya kemampuan, kondisi, dan kapasitas. Jadi gimana caranya kita harus bangun bonding dulu gitu ya, bangun relationship yang baik. Justru relationship yang baik inilah yang nanti akhirnya akan memudahkan kita untuk mengambil data. Bu, ini di WhatsApp gurunya nggak balas-balas. Bu, ya main toh ya ke sekolahannya. Dengan main ke sekolah kan kenal sama kamu juga bisa kenal gurunya, santai dulu. Misalnya gimana kabarnya Bu, gitu. Saya mau dibantu, itu akan lebih memudahkan kita sebetulnya. Itu ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari observasi, bisa covert, bisa overt. Covert itu diam-diam,
kita nggak akan kasih tahu bahwa orang-orang di situ sedang kita amati. Bahkan tidak perlu izin. Ini ada beberapa trik sebenarnya sudah dilakukan sama anak-anak. Sebenarnya di-observe. Tapi yang dia lakukan sebenarnya hanya mengkonfirm sih. Jadi dia udah punya data tentang nilai siswa gitu ya, sudah punya data tentang hasil raport belajar siswa pelajaran KPU misal. Hasil rapotnya bilang itu menurun, rapotnya tidak sesuai KKM, jadi ini yang dikatrol, ini yang enggak. Jadi kan misal bisa dapat data yang tidak dikatrol ya. Nah itu Anda harus buktikan bahwa dokumentasi rapotnya bilang banyak yang tidak sesuai KKM ini. Lalu kalian observe kan, kalian masuk ke kelas di sana. Nah pas kalian masuk ke kelas, atau kalian mungkin hanya sekilas pas lewat gitu, pas magang kalian lewat nih. Lewat ternyata kelas itu kok sepi-sepi amat gitu. Padahal itu ada pertanyaan dari gurunya. Jadi kita bisa identifikasi. Artinya kan kita bisa observasi sembunyi-sembunyi. Nanti pas jam itu dia lewat lagi, kamu lewat lagi. Itu kan. Lalu nanti kamu tanya atau interview ya, teman-teman akan interview wawancarain ke gurunya waktu istirahat. Tuh itu kelasnya emang kayak gitu ya kalau pelajaran KWU. Ya, mana nilainya jelek-jelek misalnya, mana nilainya banyak yang di bawah KKM. Oh gitu, Bu. Nanti kan udah lengkap sebenarnya datamu. Yang tanya Kak Ada, terus juga yang observasi hasil observasinya kamu lihat seperti itu, rapotnya juga sudah menunjukkan dan interviewnya juga sudah terpenuhi sebenarnya. Tinggal kita mengumpulkan bukti. Tinggal ngumpulin bukti, nanti tinggal minta surat dari kampus untuk mengambil data dokumennya gitu. Lalu yang terbuka itu tadi yang pakai surat gitu ya. Bu, saya mau ngambil data dong sekalian buat untuk bab 1 saya misalnya. Nah, ini kan artinya kamu sudah membangun hubungan baik dulu di situ. Mungkin sudah ngajar dulu, ngumpul dulu dengan mereka. Nah, membangun hubungan itu penting untuk bisa buka akses kemanapun tujuan kita. Nah, peneran dari seorang peneliti atau kita sebagai observer itu ada macamnya. Ada yang kalian benar-benar ikut kegiatan gitu, berarti kan komplit seutuhnya kamu jadi partisipan. Atau hanya 50-50 gitu ya, kamu partisipan tapi sebenarnya kamu hanya pengamat gitu ya. Terlibat aktivitasnya hanya sesekali, nggak full sih. Nah, terus yang observer, tapi juga sebenarnya itu partisipan, ya Anda terlibat tapi mewawancarai sih, gitu ya, hanya mewawancarai ya, mengikuti aturan juga. Sedangkan yang benar-benar observasi murni, itu Anda tidak berinteraksi dengan mereka. Anda di luar dari arena pembelajaran itu, atau yang Anda wira-wiri doang itu tadi, itu hanya sebagai observer atau pakai video footage juga. Gitu ya, pengamatannya Anda tidak terlihat, Anda tidak diawasi gitu, Anda tidak mengawasi. Sebenarnya di dunia ini sih kita sedang diawasi ya untuk beberapa project ya. Itu mereka melakukan itu berarti kan mereka melakukan complete observer. Tuh. Lalu untuk wawancara, itu tadi data yang sudah kita kumpulkan dari observasi ya, kita ngamatin. Lalu data pengamatan itu kita rapikan, kita simpan, keep dulu, baru kita akan lanjutkan nantinya gitu ya. Nah, menurut saya yang paling penting itu bukan wawancara dulu ya, tetapi didokumentasi. Kalau kalian sudah punya data pengamatan, saatnya kita ngambil data dokumen dari pihak instansi tersebut. Datanya bisa berupa catatan harian gurunya gitu ya, jangan buku hariannya, catatan harian kinerja, surat-surat yang lain nanti. Ada juga surat keluar masuk, ada juga infografis boleh gitu ya terkait kinerja, foto gitu ya, foto dari kegiatan mereka. Lalu ada dokumen lain ya, bisa milik negara seperti undang-undang yang berlaku atau milik dari swasta atau di perusahaan itu seperti SK, surat keputusan boleh, atau job deskripsi, job spesifikasi. Kalau kalian ingin meneliti tentang beban kerja, itu harus punya job desk, job spec, itu biasanya sifatnya resmi dari perusahaan, atau bahkan media output, laporan keuangan, bahkan korespondensi, bisa di email-emailan itu bisa, atau juga press release artikel yang ada di website ya terkait kegiatan perusahaan atau yang ada di internet itu juga bisa, tapi yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Nah, kalau kalian sudah menemukan data dari pengamatan ya sudah dikumpulkan, data dokumen sudah, saatnya kita meng-cross check paling akhir dengan wawancara. Misal minat tadi, minat wirausaha, kita sudah punya data mengamati di kelas. Memang kelas ini sepi,
Udah gitu dari hasil rapotnya nilainya di bawah KKM. Ya, apa yang kita lihat sama kita miliki dari rapot, harus kita cross-check dulu ke guru. Jangan dua data itu kamu masukkan bab 1, lalu diceritakanlah ke pembimbing. Iya Bu, itu nilainya jelek karena banyak yang nggak mau tanya. Rapotnya saya ada. Misal, itu sudut pandang kamu atau sudah divalidasi sama pemilik kelas nih. Wali kelasnya sudah mengiyakan belum? Saya belum tanya. Lah, bisa jadi kamu salah lihat. Apalagi kita neliti sarana prasarana. Sarana prasarana itu kan yang terkait dengan lab dan sebagainya ya. Komputer, apakah sesuai standar, apakah media belajarnya sudah oke, perpusnya. Ya kita menilainya, Bu, nggak bagus ruang kelasnya, suka kehujanan, atap roboh, lampu rusak. Lah, itu observasi kenyataan, tetapi kamu belum cross-check loh ke gurunya. Kamu juga belum cross-check dari standar yang harusnya yang baik gimana gitu kan. Terus ada nggak laporan reportnya? Kalau nggak ada reportnya kan susah gitu kan. Ya harus 3 ini sebaiknya yang diambil sebagai prasurvei di bab 1, nanti dilengkapin di bab 1 gitu ya. Nah, artinya kalau kita sudah temukan lah hasil rapot sudah ada, kita nonton di kelas sudah ada, kan kita mau memvalidasi ya, mau konfirmasi. Kita minta waktu ke gurunya, ya santai aja sih sebenarnya pas main ke sana. Bu, ini yang saya lihat gini dan seperti ini. Bener nggak Bu? Iya Mbak, saya emang nggak ada waktu ya. Kadang emang ada beberapa guru yang nyambi ya, dari kepala sekolah kah, MGMP lah, atau juga banyak kegiatan administrasi ya, karena guru sekarang kan luar biasa beban kerja. Ya otomatis mungkin siswanya belajar dari lab sheet, tidak ada pendampingan, atau media belajarnya ya hanya itu-itu. Ya otomatis karena kondisi dan guru pun mengiyakan gitu ya. Iya memang anak sekarang kurang bisa berkreasi untuk ini ya menganalisis dari media belajar yang mandiri. Ya otomatis itu bisa kita masukkan, berarti benar data itu karena guru juga mengkonfirmasi data yang kita lihat. Ya memang kelas itu memang anteng, Mbak. Saya sudah berikan media apapun gitu yang saya punya, yang menurut saya itu interaktif. Ya benar berarti yang Anda lihat gitu kan. Berarti yang Anda observasi nggak salah. Gitu teman-teman ya. Malah lebih lengkap lagi ada prasurvei dari kelas. Itu bentuk dokumentasi maksudnya. Nah, lalu di wawancara ini kalau sudah wawancara yang terkait turun lapangan, wawancara di lapangan ya, wawancara penelitian setelah instrumen sudah di ACC oleh pembimbing, kita akan melakukan sebuah wawancara. Nah, wawancara ini berdasarkan pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, bentuknya itu bisa freestyle sekali. Nanti kita lihat kenapa bisa freestyle, karena bisa aja poin-poin yang kita tanyakan itu sudah terjawab sama informan di awal. Padahal poin itu harus kita tanyakannya nanti, tapi dia sudah menjawab duluan depan. Dia sudah bercerita sampai ke arah itu, ya otomatis tidak terstruktur kan. Jadi kita mau tanya runtut, ya jadi tanya gitu, karena sudah terjawab. Itu yang dimaksud tidak terstruktur. Sedangkan kuantitatif kan kalau angket harus urut, terstruktur gitu ya. Sedangkan fokus pandangan utamanya ya memang hanya satu orang yang memang kita ingin fokuskan ya untuk bertanya, untuk kita interview, dan bahkan bisa keluar dari jadwal. Bisa aja kita janjiannya siang ini jam 4, jam 4 ya sore misal, tetapi ada rapat dadakan, ya udah nggak jadi gitu, reschedule ulang gitu, atau kita udah janjian besoknya beliau ada undangan rapat ke pusat, ulanglah lagi untuk atur jadwal. Nah, itu kuantitatif ya, kualitatif. Lanjut lagi gimana kita berfokus mencari jawaban yang mendetail dan juga lengkap. Dan biasanya memang diwawancarai lebih dari 1 kali. Bisa aja gitu. Karena kita waktu tanya yang pertama nggak fokus. Atau kita udah rasa lengkap, tetapi jawabannya beliau kurang paham dengan kondisi di lapangan. Bahkan kalau memang instansi ya rata-rata kita sudah diminta untuk mengirim daftar pertanyaan lebih dulu. Biasanya gitu. Mana Mbak, saya dikirim dulu pertanyaannya supaya saya belajar. Ada yang sekarang seperti itu. Tapi kan nggak semua. Ada informan yang ya wes lah, karena namanya sibuk ya mana sempet. Ya udah, akhirnya ya
seluang waktu mereka, tapi ketika jawaban itu tidak terpenuhi ya kita nanti wawancara ulang gitu, turun lagi. Itu udah biasa wawancara ulang. Untuk jenis wawancaranya ada 3. Biasanya pertama itu yang kita urut ya pertanyaannya, kita urutkan rata-rata nanti anak-anak juga urut seperti ini sih. Tapi nanti di lapangan biasanya udah diacak-acakan, tergantung yang jawab. Nah, yang kedua ini tidak terstruktur. Biasanya nggak usah bikin pertanyaan, tapi bikin daftar isu atau poinnya saja ya, kata kunci. Ya, ini juga harus di ACC pembimbing sih, supaya nggak 2 kali turun lapangan. Nanti pas pembimbing cross-check, loh kok ini nggak mau tanyain toh, ini kan masuk teori. Kamu nggak tanya ini, po. Enggak, Bu. Ya, piye ya, ini kan yang penting. Ya, wes turun lagi gitu kan. Waktu lagi, biaya meneh. Ya udah, berarti kan memang harus di cross-check lebih dulu. Nah, dengan wawancara tidak terstruktur ini, informan bebas kok memberikan jawaban yang bisa aja nyambung ke bidang lain yang mungkin ditanyakannya seharusnya yang nanti. Dan ini seperti talk show ya jatuhnya yang nggak terstruktur. Sedangkan yang semi terstruktur ini pakai pertanyaan tapi bisa aja loncat-loncat karena sudah dijawab lebih dulu. Itu ya, bahkan ada yang melenceng. Nah, di sini mungkin pentingnya dari moderator atau kita memahamkan mereka tentang waktu ya. Maksimal sih nggak lebih dari 2 jam. Oh ya, ini ada yang tanya belum? Ayo silakan bertanya biar dapat nilai hari ini gitu ya terkait dengan pengambilan data. Silakan di kolom chat. Oh ya, tadi berapa lama Bu untuk satu orang kita interview? Biasanya sih 2 jam maksimal, 1 jam sudah cukup kok. Asal kita udah tahu apa yang mau ditanyakan dan kita paham dengan jawaban mereka, itu sih nggak lama. Lah rata-rata kan banyak yang nggak paham dengan jawaban. Misal aja pertanyaan tentang kurikulum. Nah, kita mungkin bingung dengan jawabannya. Ini gini Mbak, MGPM gini, terus dia jawabnya tuh sampai ke penilaian afirmatif dan sebagainya. Nah, artinya ketika kamu sudah mau meneliti tema itu harus paham detail tentang tema. Kalau mau meneliti tentang kinerja dan juga terkait minat atau bahkan terkait dengan konsumen, ya harus paham tentang kegiatan konsumen. Jangan sampai kita bingung dengan istilah-istilah yang ada di jawaban para informan, ada value customer, bagaimana aktivasi, activation point, dan sebagainya. Nanti kita mau tanya berikutnya bingung loh. Jangan-jangan pertanyaannya ini nggak nyambung gitu. Atau jangan-jangan ini udah dijawab tadi ya. Masa saya tanya ulang? Banyaknya sih sering ditanyakan ulang. Padahal dia udah jawab di depan. Nah, nanti informan akan menilai ini anak nggak paham sama jawaban kali ya. Kok tanya lagi gitu. Nah, itu artinya kan semi terstruktur yang terjadi. Ya, kita harus paham jawaban informan. So, wawancara itu bisa lebih dari 1-2 orang, bisa kelompok. Rata-rata sih 3-6 kalau untuk S1 ya, tapi bisa aja 10 kalau penelitian yang itu hibah dan sebagainya ya, penelitian institusi. Kalau nanti kalian ikut perusahaan dan ada di badan riset ya, karena perusahaan sekarang punya tim riset development sendiri. Dan rata-rata untuk menganalisis pandangan opini publik dan gunanya untuk meng-cross-check itu tadi kita udah ada data dari observasi atau kita udah punya data dokumen. Misalnya yang kita amati itu seperti ini di kelas gitu ya. Yang kita amati di lapangan cara jualannya kok dengan cara yang kreatif. Terus ternyata data menyatakan penjualannya naik gitu. Lalu kita cross check dengan pimpinan apakah benar cara ini yang memang diharuskan. Apakah cara ini sudah ditrainingkan. Jadi kan kita meng-cross check. Itulah fungsinya pengambilan data harus 3 cara ini lengkap. Kita sebut dengan triangulasi data. Fungsi wawancara ini yang terakhir ya, untuk meng-cross check rata-rata teman-teman. Bahkan ada yang cuma langsung wawancara doang. Nah, tapi mereka pun bisa dapat data dokumen sifatnya dari internet, resource dari luar, atau memakai data global di atasnya. Misal kayak gini, itu dia neliti di OJK Jogja, tapi dia nggak ada data visi misi di situ, tapi datanya adalah OJK yang nasional, itu boleh dipakai. Ya, berarti dia ngambil data dokumentasi, tapi tingkatannya level lebih tinggi. Kayak tadi, ada yang neliti juga tentang BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, tapi bingung visi misinya apa, nggak ketemu di kantor. BPBD di bawah apa, non-departemennya apa, siapa yang menaungi. Jadi itu visi misi yang dipakai, gitu ya. Jadi naungan instansi paling atasnya itu apa, secara nasional, di bawahnya itulah yang kamu teliti, berarti yang di atas yang diambil. Karena kan dia mengikuti, nanti aturannya juga dipakai ke bawah. Sama kearsipan juga, misalnya SK tentang arsip yang baik nggak ada di dinas itu.
adanya di undang-undang, karena kearsipan untuk semua instansi pemerintah harus mengacu undang-undang, misalnya ANRI, ya udah pakai data ANRI. Nah, data itu kan harus di cross check nanti pas interview. Kenapa Pak nggak pakai kayak gini? Ya kita kan nggak ada sumber daya, kekurangan uang. Jadi kalau undang-undang minta pegawainya harus tahu arsip, kualifikasinya harus dari kearsipan, ya kapan kita bisa selesai kerja? Itu kan rekrutmennya setahun sekali, sedangkan kita butuhnya bulanan. Lagi kalau tiap bulan sudah laporan. Jadi kan harus ngambil anak magang gitu. Anak magangnya mungkin atau outsource-nya mungkin tidak harus sesuai kualifikasi gitu kan. Nah, itu kan meng-cross check. Pasti kita bisa bawakan sebuah narasi nanti di bab 4. Kita analisis nih konsepnya dari yang sudah kita punya teorinya, yang dari undang-undang, apa yang kita temukan di lapangan, lalu kita sajikan sesuai dengan interpretasi atau skala. Bisa kita judgement nanti, sesuai enggak, sangat kurang apa tidak. Nah, itulah penelitian, teman-teman. Apa yang kita lihat di lapangan harus dibandingkan dengan kenyataan, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, gitu ya, sama dengan teori kah atau tidak. Nah, di sini nanti kita akan tahu tentang budaya atau subbudaya di komunitas. Budaya itu bisa aja perusahaannya memang mengharuskan disiplin kerja yang tinggi, diharuskan on time untuk mengerjakan tugas-tugas yang diminta project. Tapi bisa aja di bidang tertentu punya kultur yang berbeda ya. Di keuangan mungkin lebih cepat sesuai dengan standar, bahkan bisa di luar standar atau bisa lebih cepat lagi. Atau ada bidang yang memang tuh sering terlambat mengerjakannya gitu loh. Dari target capaian itu bisa aja subkultur dan kultur itu kita paham dari pertanyaan ketika wawancara kelompok. Dan kita sebagai peneliti akan menganggap informan yang kita wawancara itu bukan sebuah personal individu, bahkan kelompok. Tapi kekurangannya untuk grup interview, itu kadang ada nggak enaknya mereka jadi nggak keluar, nggak lost ya, jawabannya kurang bisa leluasa. Kalau yang sendiri-sendiri, individual itu mereka jauh lebih bebas gitu ya. Nah, ini untuk informan anak kecil itu biasanya tema tertentu ya, untuk jurusan tertentu sih. Kalau di kita paling usia muda itu ya anak SMK. Tuh. Ini lebih cepat karena kelompokan bisa 3-4 orang, jadi waktu juga ngirit, uang juga ngirit, tapi ya harus direncanakan dengan matang. Nanti kekurangannya ketika semua sudah bisa meluangkan waktu, tapi pertanyaannya kita kurang matang, kalau harus mengumpulkan mereka lagi kan nggak enak. Akhirnya apa? Kita buat dapat data kan kita harus turun lagi ke lapangan, in-depth interview personal satu-satu. Waduh, malah repot meneh. Jadi benar-benar harus direncanakan dengan matang. Juga jangan sampai menyinggung isu sensitif, misalnya tentang transparansi anggaran atau apa, atau memang kita tahu sebuah kenyataan dari kinerja perusahaan itu memang buruk gitu loh. Terus kita tanya sampai sifatnya bikin mereka sensitif lah. Nah, itu lebih baik nggak usah ditanyakan gitu ya. Atau ada kontroversi sejumlah opini publik terkait kinerja perusahaan itu atau tentang hasil yang mereka kerjakan, itu mending nggak usah ditanyain. Ya, kita fokuskan sama bidang yang lain. Lalu peran kita sebagai peneliti di sini kan lebih ke pendengar gitu ya, lebih adem sih. Kita lempar satu pertanyaan, biarkan mereka bercerita. Ya kan psikolog jatuhnya ya. Ya psikolog cerita gitu kan. Tapi kita harus tahu waktu gitu. Bisa aja mereka malah ngalor ngidul ya. Yaitu kita yang batasi. Tetapi kalau memang kalian bisa sampai memahami batasan, artinya kalian bisa menganalisa. Kadang yang susah kan menganalisa dari jawaban ya. Dan hasil jawabannya itu kita transkrip seperti percakapan bahasa Inggris atau percakapan Indonesia lah. Seperti bikin skenario, jawaban pertanyaan ya. Jadi silakan yang mau tanya, masih ditunggu. Bentar lagi udah hampir mau selesai nih slide-nya. Nah, untuk tips wawancara, saya minta biasanya membuat daftar pertanyaan dulu, lalu urutkan prioritas mana yang harus ditanyakan. Itu diurutkannya sesuai dengan teori yang ada di bab 2 yang disebut dengan definisi operasional. Nanti pakai teori siapa untuk konsep apa, misal konsep variabel kinerja itu teorinya siapa, poinnya apa. Nah, itulah yang akan dibuat pertanyaan. Misalnya konsep lagi terkait dengan minat belajar, itu siapa teorinya, ada berapa konsep. Misal minat belajar itu terkait dengan media, penggunaan media, berarti kita kan harus tanya media apa yang Anda gunakan sama belajar. Lalu bisa aja minat itu diukur dari keaktifan, nanti kita tanya dia
Seberapa sering kamu bertanya di kelas, seberapa sering menjawab. Nah, itu kan cara mewawancarai berdasarkan aspek-aspek yang memang ada di indikator teori. Jadi penting banget teori, penting banget kamu bisa hunting jurnal yang bagus gitu ya, supaya bisa bertanya yang tepat gitu kan. So, memperkenalkan diri dulu, kita dari mana, kita mau ngapain, lalu apa yang akan kita tanyakan ke mereka. Dan kita harus fokus dengan pertanyaan penelitian, itu tipsnya ya. Kalaupun dia nanti cerita curhat dan sebagainya, ya kita dengarkan terus tapi kita arahkan, oh gitu ya, memang sih harus semangat gitu. Oke, nanti kita bahas lagi. Gimana kalau ini gitu, kita arahkan balik lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Ada kadang mereka bosan. Nah, kalau sudah bosan ya kita yang arahkan untuk segera untuk selesai gitu. Tapi topiknya kalau bisa jangan sampai terlewat ya. Misal mereka mau cerita di luar topik ya, kalau bisa dikasih tahu briefing di awal, kita fokus dulu Bu, sejam lah minimal. Ya akhirnya kita bisa luangkan waktu setelah 1 jam recording itu nanti cerita selain hal-hal yang terkait penelitian nggak apa-apa, mau ngomongin anaknya, mau ngomongin soal makanan yang enak dan sebagainya. Ada loh waktu saya ikut seminar penelitian itu sulit banget ini direktur-direktur untuk dimintai waktu penelitian wawancara itu susah banget. Akhirnya mereka berhasil nih meluangkan waktu gitu. Terus yaudah FGD aja biar cepet. Ayah FGD hari Sabtu gitu kan di rumah makan. Bahkan FGD itu bebas, nggak harus di kantor, bisa di rumah makan. Kebanyakan sih nanti ditentukan sama informannya yang maunya di mana. Kita ngikut mereka, luangnya mereka bagaimana. Nah akhirnya FGD gitu kan bertiga berempat. Kita ingin mengukur kinerja keuangan dan inovasi. Rata-rata direktur yang diwawancarai ya sama manajer asisten gitu. Kita kumpulkan asistennya dulu baru manajernya. Nah, itu cari waktu kan susah. Begitu kita wawancarain kok ya yang kita prediksi kan kita bilangnya 2 jam aja maksimal untuk waktu yang kita minta gitu kan. Ternyata apa yang terjadi? Wah, itu ternyata lebih dari 2 jam, bisa 5 jam. Kembali lagi mereka akhirnya bercerita banyak hal gitu yang seharusnya kita tanyakan poin berikutnya udah keluar semua. Ya wes 1 pertanyaan untuk merangkap 5 poin rata-rata. Begitu ya kira-kira yang terjadi kalau kualitatif interview. Lalu untuk tips berikutnya, kita harus ingat siapa yang kita tanya. Bahaya nanti pas transkrip recordingnya kita setel, iki Pak Sopo mau sih ngomong iki ya. Ini Pak siapa tadi yang bicara tentang ini? Itu yang orangnya warnanya ini loh kulitnya. Aduh, kamu begitu selesai recording, ya selesai record, malamnya segera bikin transkrip, keburu lupa itu Bapak namanya siapa. Jangan tunggu besok aku tak save reward, terserah. Nek lupa ya salahmu, turun lagi ke lapangan gitu kan. Mumpung masih anget, mumpung masih kenceng pikirannya langsung ditranskrip mawon gitu kan. Kalau mau cepet ya pakai Google Translator apa tuh Google Typewriter tuh loh yang bisa kita ada suara terus dia ngetik sendiri. Nah itu pakai itu gimana zaman udah AI ya, canggih ya kalian harus bisa cari seperti itu. Nah memang bagusnya pakai perekam. Nah itu kan itu perekam oke. Tapi kalau langsung rekam langsung typewriting itu nanti sulit karena terlalu cepat. Apalagi banyak bahasa daerah. Kalau memang itu khusus ya nanti penelitian etnografis. Intinya setelah selesai wawancara cepet-cepet ditulis transkripnya malamnya atau besoknya lah minimal supaya pas masih ingat jangan lebih dari 3 hari sekiamat kamu udah suruh ngerjain macam-macam malah lupa. Terus evaluasi hasilnya seperti apa selalu konsultasikan dengan pembimbing. Saya sudah transkrip Bu, poinnya ini loh nih saya sudah punya instrumennya hasilnya kok kayak gini nanti harus gimana ya Bu, ya wes disusun berdasarkan ini ya udah nyusun gitu ya. Ya jadikan pembimbingmu tuh benar-benar pembimbing gitu loh yang bimbing karena kan kamu sudah punya seseorang yang untuk membimbing kan butuh dibimbing satu-satu step gitu loh. Tunjukkan reportnya setelah ini benar nggak Bu saya mohon bimbingan ya udah lakukan seperti itu gitu ya jangan takut-takut udah hilangkan aja rasa kayak gitu itu kan pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah awal dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu ya semua berawal dari pikiran. So, kita lanjutkan lagi untuk diskusi grup. Tadi udah wawancara kelompok, terus kita ingin fokus nih. Nah, bisa kita katakan FGD. Ini isunya lebih spesifik, teman-teman. Kalau yang grup kelompok tadi yang wawancara kelompok, belum tentu spesifik. Bisa aja, misal kayak gini. Kita ingin meneliti tentang inovasi media gitu yang sudah dilakukan di SMK. Baik SMK negeri maupun swasta karena kita ambil sampelnya mungkin di DIY ada 10, 5 negeri 5 swasta
Itu ya, inovasi media pembelajaran interaktif. Penggunaan media pembelajaran interaktif misal. Ya udah dari 5 SMK itu otomatis kan nanti yang di FGD kan yang 5 SMK ini perwakilan masing-masing 2 misal. Nah, berarti yang SMK A itu 2 orang kita FGD-in fokusnya gitu ya. Yang B sendiri, C sendiri, nanti yang SMK ketiga sendiri, yang swasta sendiri. Nah, gitu. Lebih fokus lagi. Tapi kalau nggak mau fokus, ke 10 orang yang ada di SMK swasta itu ya kita buatkan aja grup wawancara biasa namanya. Tapi kalau per kelompok, per institusi, per bidang problem masing-masing, berdasarkan kategori problem, itu bisanya FGD. Kita sebut FGD. Itu ya. Saya mau neliti tentang inovasi bisnis, model bisnis, dan pengambilan keputusan di startup. Yang satunya startup-nya terkait dengan marketplace, yang satunya startupnya teknologi pendidikan yang bikin ini ya sekolah-sekolah online gitu misalnya, satunya startup fashion, kan beda-beda bidangnya. Mau digabungin oke, wawancara bersama, tapi nanti ada tahap yang berikutnya FGD-an gitu. FGD-an ini yang background bidangnya sama. Berarti yang startup fashion ada 3-5 ya wis 5 orang gitu. Tapi kalau misalnya mau yang bareng-bareng yaitu yang backgroundnya nyampur gitu ya. Tapi bisa FGD ini nggak menutup kemungkinan yang mungkin backgroundnya beda. Tapi kalau memang mau menilik sendiri fokus, punya fokus sendiri ya kita FGD kan. Dan di sini harus ada moderator ya, atau yang bisa mengarahkan waktu kalau udah kebablasan sama apa yang dia berikan narasinya kebablasan, ya jawabannya kebablasan juga itu moderator ya. Biasanya moderatornya dari pihak peneliti, bukan dari pihak yang informan, si penelitinya ya. Nah, kualitas diskusi atau kita jadi kayak talk show ya biasanya FGD ini, tergantung dari moderatornya, tergantung dari si peneliti, tim peneliti ini. Kalau dia bisa mengarahkan pertanyaan, berarti dia bagus memberikan respon dari jawaban si informan ya, itu nanti akan menemukan titik gitu ya. Kan tanya jawab jatuhnya kan kayak talk show. Kalau enak presenter talk show-nya tuh enak diskusinya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya kayak nonton podcast lah kurang lebih ya. Nah, perbedaannya grup diskusi, fokus grup diskusi dengan yang biasa, yang wawancara grup biasa. Tadi sudah dijelaskan juga memang temanya lebih spesifik ya. Dan eksplorasinya sangat mendalam dan sering bertanya tentang kenapa, mengapa, dan bagaimana itu udah fokusnya. Kok iso ini ya apa bagaimana. Nah, FGD ini biasanya untuk yang ciri-ciri informannya paling lama ya kerja di situ, terus punya bidang yang sangat keilmuannya sangat detail ya. Misalnya pimpinan gitu ya, pimpinannya. Jadi yang asisten manajernya kita buatkan grup interview, sedangkan yang manajernya pimpinan puncaknya yang FGD. Karena kan dia bidang khusus ya. Jadi kita bisa bertanya why dan how lebih dalam ke para pimpinan. Nah, grup interview memang dipakai untuk menghemat uang, tapi memang sih yang FGD juga sama aja. Itu ya. Nah, terkait isu, ya ini udah hampir selesai. Ya ini kayak slide terakhir sih. Nah, isu ini adalah permasalahan yang harus disiapkan kalau kalian mau wawancara grup, kelompok. Misalnya ada sih anak yang FGD-an, penelitiannya FGD di kualitatif. Dia mewawancarai berapa ya? 3 dosen sekaligus pakai Zoom, gitu kan. Nah, enaknya Zoom kan bisa jarak jauh dan bisa direkam. Ya memang direkam. Kalau mau datang ke lapangan ya harus pakai alat perekam, pakai handphone. Pastikan handphonenya stabil, oke, mantap. Jangan sampai Anda melakukan kesialan dan kesalahan ya. Innalillahi pokoknya. Pastikan dengan baik malamnya alat-alat Anda dalam kondisi yang fit dan prima. Cek kembali. Dan setelah itu malamnya langsung bikin transkrip, langsung ditulis ulang yang ada di dalam rekaman dalam bentuk percakapan skenario itu ya kan, nulis skenario. Makanya yang bikin kualitatif luar biasa itu transkripnya. Dan berapa grup yang diundang tergantung kebutuhan, nanti harus didiskusikan dengan pembimbing. Dan level moderator yang terlibat, ini harus yang benar-benar paham tentang isu. Jadi dia harus ngerti tentang dunia si informan dengan baik gitu ya. Pilih juga informan atau partisipan itu dengan tepat, diskusikan dengan pembimbing. Dan pastikan pertanyaannya adalah pertanyaan yang fokus dengan tema-tema atau indikator yang sudah disetujui pembimbing.
Oke, gitu kurang lebih yang bisa disampaikan hari ini terkait pengambilan data. Mari kita bahas yang sudah bertanya di kolom chat Meta. Di Tanya, interview oh ya, silakan. Siapa sih ini yang mau tanya? saya Ya, silakan. tadi malam itu saya kan nemu jurnal. Itu saya baca metodenya kualitatif, tapi di dalamnya itu dia pakai hasil survei dari jurnal sebelumnya, Bu. Mm-mm. Dan menggunakan metodenya itu kualitatif, tapi dengan survei dan analisis deskriptif. Itu apakah boleh tuh, Bu? Coba ditunjukkan jurnalnya bisa nggak? Enggak, saya simpen, Ibu. Banyak kemarin soalnya. Oh gitu. Bentar, berarti ngambil data dari jurnal sebelumnya. Bentuk datanya apa? Kan kita harus lihat dulu. Kalau tidak salah tadi itu kuesioner, Bu. Kalau kuesioner nggak bisa dong. Kecuali, Kuesioner enggak. makanya harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu. Kita harus pahami gitu ya. Kalaupun pakai kuesioner, bisa jadi dia mixed method. Pertama memang kuesioner kuantitatif, terus dia deskripsikan. Lalu dia lanjutkan dengan interview. Bisa. Itu namanya metode gabungan, mixed method. Pendekatannya setelah melakukan kuantitatif dilakukan kualitatif. Gitu. Itu pendekatan mixed method. Oh, mungkin tadi malam seperti itu, Bu. Tapi saya masih Ya, bingung. ya itu namanya pendekatan mixed method atau metode campuran. Ya, Itu ya. terima kasih. Ya, biasanya gitu. Tidak baku kok harus kuantito, kualito itu enggak. Ada yang dari kuantitatif yang sudah diangket, kok saya melihat ada pengaruh gitu ya ke dari budaya ke kinerja dan pengaruhnya itu yang ini terlalu signifikan sekali nih yang disiplin kerja, yang menjawab sekian orang. Kamu punya data dari informan ini nih gitu. Bisa kamu lanjutkan ke interview. Data itu aja, data berapa orang yang kamu anggap signifikan pengaruhnya. Lalu kita buat schedule untuk bertemu interview. Nah, itu namanya mixed method. Itu jarang dilakukan gitu ya, karena capek. Udah ngolah data, harus turun. Tapi kalau memang suka dan itu keperluan industri, ya apa boleh buat gitu ya. Tuh kurang lebih gimana? Siapa lagi yang mau tanya? Gak ada. Kalau nggak ada, tak lanjutin di pertanyaan kolom chat dari Meta. Apakah interview langsung dilakukan peneliti atau minta bantuan orang lain? Tapi proses interview didokumentasikan, direkam. Pertanyaan bagus sekali. Kalau Anda sebagai newbie, misal Meta baru pertama kali, dan posisi Meta di sini kan mahasiswa dan ada dosen pembimbing, otomatis tujuan menelitinya adalah untuk pembelajaran Meta sebagai seorang akademisi, bahwa inilah proses ilmiah berpikir. Otomatis nggak bisa diwakilkan karena Anda punya kewajiban berlatih menjadi seorang peneliti. Kecuali kita sudah melakukan berkali-kali penelitian, sudah ada jurnal, sudah ada hasil artikel di mana-mana gitu ya. Kita bisa minta bantuan orang lain, tapi harus hati-hati. Di sini yang kita percayai itu adalah yang levelnya, kemampuannya setidaknya mirip dengan kita gitu ya. Itu aja kadang jarang terjadi sih. Biasanya jarang terjadi untuk diwakilkan gitu, untuk wawancara jarang. Tetap yang namanya peneliti itu biasanya dia terjun langsung. Walaupun jaraknya jauh, tetap bisa menggunakan WhatsApp gitu ya, atau juga menggunakan media yang lain seperti Zoom. Jarang sih, jarang yang diwakilkan. Kecuali kasus khusus, misalnya sudah saling mengenal gitu ya, dua instansi ini sudah saling kenal baik, terus yang diutus itu peneliti juniornya dan level kemampuan kapasitasnya sudah hampir mirip, sudah dipercaya itu boleh, tapi itu jarang terjadi gitu ya Meta. Risha Jenia, tanya, penulisan teori apakah diambil jurnal terbaru 5 tahun belakang atau bisa dengan jurnal terlalu?
Oke, untuk saya jurnal yang terbarukan itu wajib hukumnya di bab 2. Tadi juga anak-anak masih di 2006, 2010, padahal penelitiannya tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran interaktif di mana menggunakan aplikasi. Bayangin ini era digital 2023, rujukannya yang buat pertanyaan ke lapangan 2006. Terus piye? Gitu loh. 2006 itu kan berarti 17 tahun yang lalu, meh 20 tahun ya wis kawak to ya. Sebenarnya itu boleh, tapi asalkan dia teori awal muncul, misalnya neliti DNA gitu kan, misal ada mutasi DNA makhluk hidup. Kita rujukannya adalah jurnal DNA pertama kali muncul tuh yang cuma 1 lembar tuh artikel penelitiannya orang biologi tentang DNA, penemuan DNA itu jurnal artikelnya cuma 1 lembar. Dan itu menghebohkan dunia saat itu. Nah, itu boleh asalkan rujukannya itu awal teori muncul, misalnya teori tentang motivasi kerja itu siapa sih, jurnalnya siapa yang pertama kali neliti motivasi kerja itu boleh. Kalau itu disebut dengan artikel babon, teori babon itu boleh jadul. Nah, kalau saran saya 5 tahun ke belakang itu sudah yang paling mentok. Jadi kalau sekarang 2023 ya 16-17 paling tua yang harus masuk di bab 2. Tapi ada juga kalau itu masuk jenis penelitian yang systematic literature review, ngumpulin ulasan berbagai jurnal, itu boleh ya, jurnal awal muncul teori atau kita pilih aja dari tahun berapa, 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang atau 30 tahun ke belakang. Boleh ditetapkan jangka waktunya. Misalnya teknologi tentang inovasi bisnis kita ambilnya 10 tahun terakhir karena mulai ada internet kan di tahun 2010, 2009, 2000 gitu ya. Berarti kan 10 tahun yang lalu aja udah cukup sebenarnya. 2010 awal muncul boomingnya 4.0. Ya udah, inovasi bisnis kita mulai teorinya dari 2010. Itu boleh. Tergantung pembimbing juga ya saat ini tidak ada standar. Kalau untuk di jurusan kita belum ada standar, tapi untuk dosen muda sudah ada standar 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Untuk yang selain yang muda, ada yang standar, ada yang enggak, tergantung pembimbingnya ya. Kenapa harus baru? Karena dinamika ilmu sosial itu sangat cepat berubah. Kalau kamu masih pakai yang lama, otomatis di 10 tahun yang lalu sudah ada yang terbarukan di tahun-tahun terakhir ini yang melengkapi jurnal kinerja itu selalu ada baru. Bahkan di 2022 tuh kinerja elektronik dan perusahaan non elektronik beda penilaian kinerjanya gitu ya. Apalagi yang marketing itu udah beda penilaian yang dulu sama sekarang, otomatis kita minta yang 5 tahun terakhir karena perkembangan ilmu sosial itu sangat dinamis. Beda mungkin dengan kedokteran kali, kedokteran yang anggota tubuh itu mungkin kalau dasarnya adalah ilmu lama ya pasti masih sama kan, telinga cuma 2 doang gitu. Tapi kalau penyakit mungkin beda lagi ya, disease ya, penelitian COVID beda lagi. Jadi kurang lebih itu ya alasannya kenapa harus 5 tahun terakhir, karena yang sosial itu rata-rata dinamikanya luar biasa. Tapi ada kok Bu yang tidak harus 5 tahun terakhir, ada ya beberapa jurusan itu masih pakai 7-10 tahun, padahal bukan babon. Ada ya anak publik, anak komunikasi itu bebas. Nah itu tergantung pembimbing ya, kalau pembimbingnya meminta harus 5, 5, 10, 10. Kalau pembimbingnya fine-fine aja dan merasa itu sangat lengkap, bahkan di yang terbaru, jurnal terbaru nggak ada yang selengkap jurnal itu, ya otomatis masih pakai jurnal yang itu. Itu ya, kurang lebih jawabannya demikian, Tisa. Untuk kita bertanya, untuk wawancara apa ada yang perlu disiapkan selain instrumen dan panduan? Ada, yaitu tentang pemahaman topik dan fokusnya dari tema yang ingin kita tanyakan. Dah itu, Bu, kita harus paham topiknya. Kalau mau bahas tentang SDM, SDM-nya terkait apa dulu? Kinerja, ya udah kita harus tahu tentang definisi kinerja, cara pengukuran, ciri-ciri yang baik, yang buruk kita di luar kepala tentang kinerja. Lalu tentang budaya perusahaan itu, tentang kinerja di perusahaan yang kita teliti, kita harus tahu penilaiannya seperti apa. Setidaknya kita scanning dengan searching dulu di internet seperti apa di sana yang terjadi, apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah capai. Kita harus memahamkan diri tentang apa yang sudah mereka lakukan selama ini gitu ya. Kalau misalnya itu tentang kinerja, sama kalau di sekolah, ya kita harus tahu siswa, siswa itu harus gimana, siswa harus kayak gini.
harus ada penilaian terkait apa, itu harus ngerti. Kita harus wajib hukumnya ya. Wajib hukumnya mengetahui objek dan subjek penelitian. Terus persiapan mental itu paling penting. Sama nggak boleh lost fokus kalau lagi wawancara. Kalau lost fokus nanti wawancara jelek kualitas diskusinya. Bisa jadi kita udah dapat jawaban dari pertanyaan sebelumnya karena kita tiba-tiba capek nge-lag, dia ngomongnya susah gitu ya, kita pahamin. Jangan-jangan kita kasih pertanyaan berikutnya pertanyaan yang sama, yang seharusnya nggak usah ditanyakan udah terjawab gitu ya. Jadi fokuskan kita memahami objek dan subjek penelitian dengan baik, dan mental dengan kondisi kita harus fokus dan fit. Dah itu ya kita. Oke, ada lagi nggak? Kalau misal masih penasaran atau ada pertanyaan lanjutan, silakan nanti dilanjut di grup WhatsApp. Ya, boleh? Ya, sama-sama teman-teman semua. Ini karena sudah jam 3 gitu ya, kita sudahi dulu kelas hari ini. Jangan lupa absensi ya. Oke, saya tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Yo. Matur nuwun, Bu. Oke.